Selamat pagi adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya Kak Arif? Baik, Kak Erik. Wah, pasti adik-adik yang di rumah juga baik-baik ya. Iya, Pastinya udah mandi, sudah sarapan, dan tentunya udah siap dong untuk mengikuti ibadah kalau minggu pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan mengangkat pujian ya Kak Arif ya. dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak dan dilanjutkan dengan Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik yang di rumah dan kita akan bangkit berdiri dan pakai gerakan ya adik-adik ya. Ayo, kita semua bernyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Tekan dengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, Kak, kita udah memuji nama Tuhan, Iya. udah bernyanyi. Apalagi Kak Erik? Sekarang kita akan berdoa nih Kak, berdoa pembuka. Ya, kita masuk dalam ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kak Erik akan membawakan doanya. Betul, dengan masih berdiri adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan mengangkat pujian Selamat Pagi Bapa. Dengan sikap doanya ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik yang di rumah, dengan sikap berdoa, Kak Erik akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih atas kemurahan-Mu, kami bisa hadir pada hari ini dengan kondisi yang sehat dan bisa mengikuti ibadah komisi sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah bisa duduk kembali. Nah, Kak, sekarang Ya. kita selanjutnya apa ya, Kak? Kita akan memberikan persembahan. Kesaksian video, Kak. Oh, video dulu ya? Iya, kesaksian video dulu, Kak. Nah, Iya.
Kita akan melihat video siapa ya? Video adik-adik yang di rumah, adik kita Kak, di rumah. yang minggu lalu sudah mengirimkan video kesaksiannya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video kesaksian adik-adik yang di rumah, Kak. Ayo kita lihat. Selamat menyaksikan. Saksikan. Buat pagi ini aku menyanyi KSIH. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu panjang sabar. Tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu panjang sabar. Tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Terima kasih. Dadah. Iya Kak Erik, kita sudah melihat video-video kesaksian. Bagus-bagus ya, Kak. Iya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan terima kasih. video-video kesaksiannya. Tapi masih banyak ya, Kak, yang belum mengirimkan video kesaksiannya. Iya. Kakak masih menunggu menunggunya. harapan untuk adik-adik yang belum memberikan video kesaksiannya. Cara mengirim video kesaksiannya gimana? Dengan mengirim ke WA-nya Kasiska dan Kaneta. Ditunggu paling lambat hari Sabtu jam 3 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membawakan persembahan. Nah, adik-adik yang di rumah siapkan persembahannya, dilipat yang rapi, dan persembahannya diserahkan ke mama papanya. Nanti biar mama papanya yang ngasih ke kakak pengasuh. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat pujian. Kami bawa dan berikan persembahanku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang di rumah dengan sikap berdoa, Kak Erik akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini yang secukupnya. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi gereja ini dan bisa memperluas kerajaan-Mu. Kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Kak, sekarang kita sudah bernyanyi, udah kesaksian, udah persembahan. Iya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Arif. Iya, Kak Arif akan meneruskan lanjutan cerita yang lalu tentang Ruth dan Naomi. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyi apa Kak Erik? Kita akan mengangkat pujian firman Allah seperti palu. Iya, pakai gerakan ya adik-adik ya. Ada gerakannya adik-adik ya. Bangkit berdiri juga adik-adik. Firman Allah seperti palu memecahkan batu, lampu penunjuk jalan terang sinar atas lautan, pedang bermata dua cermin lihat mukamu, ALKITAB
buku sangat ajaib Alkitab. Ini Kak Arif cerita Tapi firman hari. sebelum mendengar cerita, Ya. kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Iya. Kita satu dalam doa. Puji Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Kami ingin mendengar lagi cerita tentang Alkitab Tuhan. Berikan kami berkat untuk dapat mencerna akan firman Tuhan yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Iya, sebelumnya Karif akan bacakan firman Tuhan dulu sebelum kita melihat videonya, dan terambil dari Ya adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya ya. Rut, Di manakah? Dari Rut ya Kak? dari kitab Rut ya, Rut pasal yang kedua, pasal yang kedua ya Kak. ya, ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai yang ayat yang ketiga. Iya. Jika adik-adik di rumah sudah menemukannya, Kak Arif akan membacakannya. Ya, Karif bacakan ya. Rut 2 ayat 1 sampai 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas dan yang berasal dari kaum Elimelek. Nah, jadi Boas itu adalah masih saudaranya Elimelek dari suaminya Naomi. Nah, kita akan menyaksikan video Firman Tuhan hari firman ini ya, Tuhan Kak, ya? hari ini. Iya. Oke, yang adik-adik di rumah, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Cerita tentang Alkitab. Rut bertemu dengan Boas. Halo, ini adalah Rut. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Rut sudah berada di Bethlehem. Sekarang Rut sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum. Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. Ayo, mari kita makan. Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi, kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena
banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Nah, adik-adik yang di rumah dan Karif, gimana nih Kak pendapat Kakak setelah menonton video firman Tuhan? Iya, Karif melihat bahwa Rut dan Naomi yang jauh-jauh pindah lagi ke Yerusalem. Mereka orang-orang yang baik dan diberkati Tuhan, dan mereka juga pergi ke kebun Boas yang masih sanak saudaranya suami dari Naomi, yaitu Elimelek, memungut jelai di situ, dan Boas juga membiarkan Rut memungut jelainya sehingga mendapat makanan pada hari itu. Nah, tapi si Boas ini baik sekali. Boas mengizinkan Rut untuk memungut jelai di belakang orang-orang yang memungut, yang mengarit bulir-bulirnya jelai kebunnya. Dan akhirnya karena kebaikan Tuhan, mereka menikah dan memiliki seorang anak. Dan karena kebaikan Tuhan juga, mereka memiliki anak dan keturunan yang diberkati Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-20a. Ayat hafalannya Rut 2 ayat yang ke-20a. Ya, adik-adik jangan lupa ya, adik-adik dihafalin. Coba baca Kak Erik. Oke, saya akan membacakan ayat hafalan untuk minggu besok. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ya adik-adik, itu ayat hafalan untuk minggu depan. Kita akan menyaksikan video ayat hafalan minggu lalu yang sudah adik-adik kirim ke kakak pengasuh. Selamat menyaksikan. Shalom, ayat hafalan pada minggu hari ini terambil dari Rut 1 ayat 16b. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Shalom. Shalom. Rut 1 1 ayat ayat 16 16 B. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Terima kasih. Bye-bye. Yohanes 6 ayat 37b.
berbunyi demikian. Barang siapa yang datang kepadaku dan dia tidak akan kubuang. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Rut 1 ayat 16b. Demikian bunyinya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, ke situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Terima kasih. Rut 1 ayat 16b. Demikian firman Tuhan. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Rut 1 ayat 16b. Demikian bunyinya. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi, dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Rut 1 ayat 16b. Ayat 16b. Sebab kemana engkau pergi, engkau pergi, ke situ jugalah ke situ jugalah aku pergi. aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, Di mana kau malam, di situ jugalah di situ jugalah aku bermalam. aku bermalam. Wah, bagus-bagus ya Kak ya. Iya, Kak Erik, hafalan minggu lalu mereka Iya. sudah pada hafal semuanya. Iya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video hafalannya. Dan masih banyak ya Kak yang belum mengumpulkannya. Kakak tunggu ya. Dan untuk yang ingin memberikan kesaksian hafalannya bisa kirim di hari Sabtu, kirim ke Kak Neta jam 3 sore hari Sabtu, ditunggu ya. Iya. Jangan lupa adik-adik. Nah, kita sudah di penghujung akan sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dulu Kak Erik ya. Iya, berdoa. Ya, kita satu dalam doa. Kak Arif akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau telah pimpin kami dari memuji Tuhan, melihat kesaksian-kesaksian teman-teman, juga melihat kesaksian firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan pulang, pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekolah minggu tak usai ingat pesan Yesus, selalu berdoa baca firman Tuhan. Sekolah minggu tak usai ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Nah adik-adik yang di rumah tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Ibadah sudah selesai, udah di penghujung ibadah sekolah minggu. Terima kasih yang udah mengikuti ibadah sekolah minggu. Kakak pamit undur diri. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik.